Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan perbandingan Cobit 4.1 domain NE Monitor and Evaluate dengan domain DS Deliver Service and Support. Adapun nama kelompoknya ya ada saya sendiri Irwansyah Lubis, ada teman saya Raffi Nugraha, Seprit Viswanto, Novendra Izra Permana, dan Fakih Mubarok. Kali ini saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Teknologi informasi secara signifikan telah mempengaruhi dan mengubah cara bisnis yang sedang dikelola dan dipantau saat ini. Sejalan dengan itu, diperlukan suatu kerangka kerja untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang diimplementasikan mengharuskan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan. Risiko teknologi informasi dikelola dengan tepat dan digunakan secara bertanggung jawab. Guna mencapai tujuan yang dimaksud diperlukan perencanaan, implementasi, dukungan, pengawasan, dan evaluasi yang matang dan optimal. Dengan demikian kerugian-kerugian yang mungkin terjadi dapat diupayakan untuk dihindari. Kerugian yang dimaksud dapat terjadi dari kehilangan data, penyalahgunaan komputer, informasi yang tidak akurat karena kesalahan dan proses data hingga valid atau diragukan. Dengan demikian, diperlukan suatu evaluasi teknologi informasi untuk menelusuri bagaimana saja yang harus diperbaiki sehingga tujuan bisnis dapat tercapai. COBIT merupakan sebuah kerangka kerja dan supporting tools yang membantu manajer untuk pengendalian permasalahan teknik dan risiko bisnis serta komunikasi pada stakeholder mengenai level pengendalian. Salah satu metode pengelolaan teknologi informasi yang digunakan secara luas adalah tata kelola teknologi informasi yang dapat pada COBIT, Control Objective of Information and Related Technology. COBIT dapat dikatakan sebagai kerangka kerja teknologi informasi yang dipublikasikan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association, merupakan metode kerangka dasar dalam menciptakan teknik informasi sesuai keinginan organisasi. Metode ini merupakan framework yang terdiri dari domain serta proses pengaturan aktivitas dan logical rule. Adapun dominan yang diperlukan untuk jurnal ini sebagai penguji. Kerangka kerja COBIT mengidentifikasikan proses-proses teknologi informasi dan dalam 4 domain utama, yaitu domain planning, organize, acquire, and implement, deliver and support, dan domain monitor dan evaluation. Namun yang akan digunakan untuk perbandingan domain hanya 2, yaitu domain deliver and support berhubungan dengan penyampaian dan dukungan layanan teknologi informasi, dan domain monitor and evaluation mencangkup pengawasan pada seluruh kendali yang terangkap pada setiap proses teknologi informasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara metode yang digunakan pada penelitian kali ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kali ini diantara lain sebagai berikut. Ada studi awal, teman-teman. Dalam melakukan studi awal dilakukan pencarian materi dari penelitian terdahulu, literatur, dan juga standar yang mendukung topik penelitian. Adapun itu yaitu seperti jurnal-jurnal penelitian yang ada di internet ataupun buku yang telah diterbitkan. Kedua, ada pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri ada bermacam-macam. Dari macam-macam itu terdapat ada observasi, studi literatur, dan juga ada kuis. Di sini saya akan menjelaskan ada observasi terlebih dahulu. Observasi sendiri yaitu aktivitas terhadap suatu proses
atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Nah, yang kedua ada studi literatur sendiri, yaitu penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya, akan tetapi sumber dan juga pengumpulan datanya dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan juga mengolah bahan penelitian. Nah, yang ketiga ada kuis, dan kuis itu beberapa pertanyaan terkait penelitian yang disebarkan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian sendiri. Nah, yang ketiga sekarang ada perbandingan domain ME dan DS. Pada tahap ini, perbandingan dilakukan dengan cara melakukan analisis teori dan mengumpulkan data-data yang ada pada jurnal berdasarkan domain pada COBIT framework yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya, dan analisis tersebut dilakukan secara rinci setiap IT proses COBIT. Nah, yang keempat pada kesimpulan. Ini adalah tahap akhir penelitian ini, yang dimana kita akan membuat kesimpulan dari setiap yang telah kita lakukan di penelitian kali ini. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi untuk konsultasi ini ke teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Pada bagian ini membahas perbandingan COBIT framework MI dan DS. Di sini menganalisa lingkungan yang terjadi dalam IT departemen sebagai perbandingan kedua domain tersebut. Berikut ini dijelaskan fokus utama dari kontrol prosesor IT COBIT dalam domain monitor dan evaluate atau MI. MI yang pertama adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja teknologi informasi. Pengendalian performa IT yang efektif membutuhkan sebuah proses pengawasan yang baik. Proses pengawasan ini termasuk dalam mendefinisikan indikator performa yang relevan, sistematik, dan sebuah laporan dilakukan secara berkala serta penanganan yang cepat saat terjadi masalah. Di sini kita mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal, di mana menetapkan sebuah program pengaturan internal yang efektif karena IT membutuhkan sebuah proses pengawasan yang terdefinisi dengan baik. Proses ini cukup mencakup pengawasan dan pelaporan kontrol pengecualian hasil atas penilaian diri sendiri dan tinjauan dari pihak ketiga. Pengawasan pengendalian internal mempunyai manfaat utama untuk memberikan kepastian mengenai efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan dan regulasi yang ada. Tema yang ketiga, menjamin kepatuhan hukum. Pengawasan kepatuhan yang efektif memerlukan pembentukan proses peninjauan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, regulasi, dan persyaratan kontrak. Proses ini mencakup identifikasi persyaratan kepatuhan, optimalisasi, dan evaluasi respon, mendapatkan jaminan bahwa persyaratan telah terpenuhi, dan akhirnya mengintegritaskan laporan kepatuhan IT dengan bagian bisnis lainnya. Yang keempat, membuat tata kelola teknologi informasi. Menetapkan sebuah framework pengaturan di dalamnya termasuk pendefinisian struktur organisasi, proses kepemimpinan, tanggung jawab, dan peran untuk memastikan selarasnya investasi perusahaan TI dan disampaikan sesuai dengan strategi dan objektivitas perusahaan. Perbandingan domain MI atau monitor evaluate dengan domain DS deliver and support. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novendra Ezra Permana, NIM 12 16 0375. Nah, di sini saya akan menjelaskan
perbandingan domain ME, monitor dan evaluate, dengan domain DS, deliver and support. Nah, di sini perbandingan domain deliver and support atau DS dilakukan dengan cara melakukan analisis teori dan mengumpulkan data-data yang ada pada jurnal. Nah, tujuannya itu bertujuan untuk kebutuhan yang terdapat dalam visi, misi, proses bisnis, dan rencana strategis. Nah, berikut ini adalah analisis domain deliver and support atau DS untuk masing-masing domain yang diperoleh dari hasil observasi. Nah, di sini DS1 itu menetapkan dan mengelola tingkat layanan. Fokus utamanya dari DS1 adalah mengidentifikasi persyaratan layanan, persetujuan terhadap mutu layanan, dan memonitor pencapaian setiap mutu layanan. Nah, selanjutnya di sini DS2. Nah, DS2 ini mengelola layanan dari pihak ketiga. Nah, fokus utama dari DS2 ini adalah membangun relationship dan tanggung jawab bilateral dengan pihak ketiga, penyedia layanan yang berkualitas, dan pemantauan penyampaian layanan untuk verifikasi dan memastikan ketaatan persetujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu DS3. DS3 itu mengatur kinerja dan kapasitas. Fokus utama dari proses DS3 ini adalah memenuhi persyaratan waktu respon dari persetujuan mutu layanan, meminimalkan downtime, dan membuat peningkatan kapasitas dan kinerja TI yang berkesinambungan melalui pengawasan dan pengukuran. Nah, selanjutnya ini DS4. DS4 ini menjamin keberlangsungan layanan. Nah, fokus utama dari proses DS4 ini menyediakan layanan TI yang berkesinambungan, membutuhkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian perencanaan TI yang berkesinambungan pula. Nah, proses layanan yang secara efektif berkesinambungan meminimalkan kemungkinan dan dampak dari interupsi layanan utama TI pada proses-proses dan fungsi-fungsi utama bisnis. Nah, selanjutnya ini DS5 menjamin keamanan sistem. Nah, fokus utama pada DS5 ini adalah mendefinisikan kebijakan, prosedur, dan standar keamanan TI, serta memonitor, mendeteksi, melaporkan, dan menyelesaikan kerentanan, keamanan, dan insiden. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Septa Nugraha akan melanjutkan presentasi dari Novendra, yaitu DS6, identifikasi dan mengalokasikan biaya. Fokus utama proses DS6 adalah gambaran biaya TI yang lengkap dan akurat, sistem alokasi biaya yang fair yang disetujui oleh business user, dan sistem pelaporan alokasi biaya, dan pemakaian TI yang tepat waktu. DS7, mengedukasi dan melatih user. Fokus utama proses DS7 adalah kejelasan kebutuhan pelatihan untuk user TI, pelaksanaan strategi pelatihan yang efektif, dan pengukuran hasil pelatihan. DS8 yaitu mengelola service desk dan masalah. Fokus utama proses DS8 adalah menyediakan fungsi service desk yang profesional dengan tanggapan yang cepat, kejelasan prosedur, serta penyelesaian dan analisa tren. D9, mengatur konfigurasi. Fokus utama proses D9 adalah mendirikan, memelihara keakuratan dan kelengkapan tempat penyimpanan konfigurasi, serta membandingkan dengan konfigurasi aset yang ada. Selanjutnya D10 yaitu mengelola masalah. Fokus utama proses D10 adalah merekam, melacak, dan menyelesaikan masalah operasional, menyelidiki akar masalah bagi semua permasalahan yang ada, dan mendefinisikan penyelesaian bagi identifikasi masalah pengoperasian. DS11, mengelola data. Fokus utama proses DS11 adalah memelihara kelengkapan, keakuratan, ketersediaan, dan perlindungan data. DS12 yaitu mengatur lingkungan fisik. Fokus utama proses DS12 yaitu menyediakan dan merawat lingkungan fisik yang sesuai untuk melindungi perlengkapan TI dari akses gangguan ataupun pencurian. DS13, mengatur operasional. Fokus utama proses DS13 adalah memenuhi kegiatan operasional setiap level layanan untuk penjadwalan pemrosesan data,
melindungi keluaran yang sensitif, serta pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur. Simpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari kedua domain, ME dan DS memiliki perbedaan mulai dari cara kerja dan penempatannya. Untuk mengaplikasikannya juga diperlukan kesesuaian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menata dan mengelola perusahaan. Dan dapat dilihat bahwa domain ME lebih memfokuskan kepada mengevaluasi setiap data. Sedangkan domain DS lebih berfokus pada pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya lebih dikembangkan lagi agar dapat membantu penelitian mahasiswa yang lain yang bersangkutan dengan COVID. Sekian dari saya. Terima kasih.